Lentera Sabda yang berbahagia, hari ini bersama saya dalam Lentera Sabda di hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, kita bersama-sama dengan Gereja Semesta memasuki hari Senin dalam pekan biasa ke-27, dan juga kita memperingati Santo Fransiskus dari Assisi. Para romo, bruder, frater, suster, bapak, ibu, saudara-saudari, rekan muda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Hari ini kita diajak untuk merenungkan dari Injil Lukas, bab 10 ayat 25 sampai 37. Dan bersama Santo Fransiskus Assisi kita akan belajar untuk semakin memahami arti mengasihi dan berbelas kasih. Dalam Injil Lukas ini, Yesus dicobai oleh seorang ahli kitab yang mempertanyakan bagaimana bisa mendapatkan hidup yang kekal. Kemudian, Yesus mengingatkan tentang hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap tenagamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian Yesus mengungkapkan sebuah perumpamaan tentang seorang yang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko dihadang oleh penyamun, dirampok, dan akhirnya dianiaya hingga setengah mati. Saat itu ada seorang imam yang mengetahuinya tetapi memilih untuk menghindar dan lewat jalan lain. Kemudian ada seorang Lewi juga yang akan lewat tetapi juga memilih untuk menghindari dan memilih jalan lain. Kemudian ketiga, datanglah seorang Samaria yang mengetahui ada orang yang dianiaya dan terbaring di pinggir jalan. Dia tersentuh oleh belas kasihan, menolong, kemudian mengobati. Tidak cukup itu, membawanya untuk mencari penginapan, merawatnya, dan hari berikutnya menitipkan kepada pemilik penginapan untuk dirawat. Dan jika nantinya membutuhkan biaya yang lebih, maka dia berjanji untuk datang kembali dan membayar kekurangan itu. Kita tahu bahwa seorang Samaria di mata orang Yahudi adalah kaum atau keturunan yang dihindari karena dianggap tercemar, karena dianggap bukan keturunan Israel asli. Tetapi justru orang-orang seperti itu memiliki kasih untuk berbelas kasih kepada sesama yang membutuhkan. Kita juga belajar dari Santo Fransiskus. Dia seorang anak pedagang yang kaya raya, yang hidupnya penuh dengan foya-foya, menghabiskan uang kekayaan orang tuanya. Dan dia di usia 20 tahun memilih untuk ikut berperang melawan bangsa Persia. Kemudian dia ditahan dan akhirnya sakit. Saat sakit inilah menjadi titik bagi Fransiskus untuk ingat mohon belas kasih kepada Tuhan. Saat itu juga ketika Fransiskus dibebaskan, dia memilih untuk meninggalkan statusnya sebagai anak orang kaya. Dia menukar bajunya dengan seorang pengemis di makam para rasul, dan hasil dia mengemis, uangnya dia masukkan semuanya di dalam kotak untuk orang-orang miskin tanpa dia membawa sepeser pun. Kemudian dia mendengar suara Tuhan meminta dia untuk membangun gerejanya yang akan roboh. Kemudian Fransiskus pulang dan menjual barang dagangan orang tuanya, dan biayanya dipakai untuk membangun gereja. Tetapi rupanya pada akhir kisah dari Fransiskus, dia menyadari bahwa yang dimaksud membangun gereja adalah hidup kekristenan yang benar.
Santo Fransiskus akhirnya disekap dan karena bantuan ibunya dia bisa melarikan diri. Dia pergi dan tetap memberikan dirinya bagi orang-orang miskin. Hingga suatu ketika ayahnya begitu marah dan kalau Santo Fransiskus tidak mau pulang, dia diancam untuk tidak diakui sebagai anaknya, bahkan tidak diberi warisan. Saat itulah Fransiskus melepas baju yang melekat dalam tubuhnya dan diberikan kepada ayahnya. Dia memilih untuk meninggalkan statusnya sebagai anak orang kaya dan melayani orang-orang miskin. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diingatkan, jangan pernah memandang orang lain itu lebih baik daripada kita. Karena bisa jadi justru ketika kita memiliki pikiran dan hati yang negatif terhadap orang lain, sebenarnya orang lain itu memiliki rasa belas kasih yang belum tentu kita miliki. Kita memiliki cara yang berbeda satu dengan yang lain untuk memberikan diri dalam setiap pelayanan kita. Maka marilah kita melihat diri kita, mohon belas kasih dari Tuhan, agar kita pun bisa semakin mencintai Allah dan juga mencintai sesama kita tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih, dan tanpa berpihak. Kita tinggalkan segala status kita karena pada dasarnya kita semua adalah anak-anak Allah yang sama di mata Tuhan. Selamat melayani dengan penuh kasih agar kita pun hidup dalam kasih.